Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Free Guy yang tayang 2021 ini. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Free City, kota di mana Guy tinggal sangatlah chaos. Di kota ini orang-orang yang menggunakan kacamata adalah pahlawan. Mereka menguasai kota itu dan dapat bertingkah sesukanya. Mereka dapat memiliki apapun yang mereka mau. Sementara itu, Guy hidup dengan rutinitasnya sebagai pegawai bank. Setiap pagi dia bangun, menyapa ikan masnya, meminum medium coffee, krim dengan 2 sendok gula, menyapa Johnny seorang polisi, berjalan ke kantornya bersama sahabatnya Buddy, bertemu Joe yang terlempar dari tokonya setelah dirampok, dan ia terkenal dengan quotes-nya, "Don't have a good day, have a great day." Dia memiliki semuanya kecuali satu hal, bertemu dengan belahan hatinya. Tiba-tiba bank tempat dia bekerja dirampok. Namun dengan santainya, Buddy melepas senjatanya dan berbaring di lantai. Sementara bank dirampok, mereka mengobrol dengan santai, seolah-olah itu adalah hal biasa bagi mereka. Scene berpindah memperlihatkan seorang wanita, Molotov Girl, aka Millie, bertemu seseorang yang menjual informasi rahasia. Tapi orang itu hanya memiliki informasi siapa yang memiliki video yang Millie cari. Dan karena terus bertanya, Millie pun membunuhnya. Scene kembali ke Guy yang sedang berjalan dengan Buddy sepulang kantor. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan Millie. Guy begitu terpana dan berusaha mengikutinya. Ia merasa dialah gadis impiannya. Buddy mengingatkannya kalau perempuan itu memakai kacamata, dan orang berkacamata tidak berbicara kepada orang seperti mereka. Namun saat Guy memanggilnya, ia tertabrak oleh kereta. Dan ternyata, Free City adalah sebuah game. Millie tengah bermain dari sebuah kafe. Karena terlalu lama berada di situ, ia pun diusir oleh pelayan kafe itu. Ternyata ia sedang menuntut Tsunami, perusahaan game Free City, dan bukti yang ia butuhkan ada di dalam game. Guy terbangun di pagi itu seperti biasa dan mulai melakukan rutinitasnya. Tapi saat memesan kopi, ia ingin kopi yang lain. Ia ingin cappuccino. Pelayan kafe dan orang-orang yang mendengarnya terlihat sangat bingung. Di tempat kerjanya pun, Guy terlihat aneh. Saat perampokan terjadi, ia melihat Millie berjalan di luar. Ia pun nekat melakukan hal yang belum pernah ia lakukan di luar kesehariannya. Ia bangun dan berusaha mengambil kacamata dari perampok itu. Dan tanpa sengaja, ia menembak perampok itu dengan senjatanya sendiri, lalu mengambil kacamatanya. Semua orang terlihat bingung dan kaget. Guy segera pergi keluar untuk mengejar Millie. Namun saat ia memakai kacamata perampok tadi, ia sangat terkejut ketika melihat dunianya melalui kacamata itu. Tanpa kacamata, kota itu hanyalah kota biasa. Tapi dengan kacamata, sangat tampak kalau ia sedang bermain game. Tentu, saat itu dia belum menyadari apa yang terjadi. Scene berpindah ke kantor Tsunami, developer game tersebut. Perancang game itu, Ki, menyadari ada yang aneh. Karena tidak mungkin seorang pemain diambil kacamatanya dan dibunuh oleh seorang NPC di dalam game. Mereka mengira kalau itu adalah ulah hacker. Tapi ketika dilacak, Ki tidak dapat menemukannya. Dan karena itu pula mereka memutuskan untuk mencari Guy dari dalam game. Tak perlu waktu lama, Ki dan Mouser menemukan Guy. Mereka masih berpikir kalau Guy adalah hacker yang menghack NPC. Guy sangat kebingungan. Dia tak mengerti apa yang Ki dan Mouser bicarakan. Tapi Ki dan Mouser yang sudah hilang kesabaran, mulai menyerang Guy. Guy pun berhasil lari dari mereka. Untuk 3 detik. Di kantor, Ki masih kebingungan. Karena walau mereka telah berhasil membunuh Guy, jumlah pemain yang online tidak berkurang. Mouser bilang kalau itu hanyalah glitch. Tidak perlu membesar-besarkannya, dan jangan sampai memberitahu bos mereka, Antoine. Mouser pun menegur Ki, kenapa seorang jenius, desainer dari game indie ada di situ mengurusi komplain. Tapi Ki tidak ingin membahasnya lebih dalam. Scene beralih ke sebuah tayangan wawancara pada tahun 2015, di mana Ki dan Millie yang telah berhasil membuat sebuah game baru, dengan konsep di mana NPC bisa berkembang.
dan pemain bisa mengamati perkembangan tersebut dari hari ke hari. Dan Millie adalah orang yang membuat AI dari game tersebut. Game mereka akan dirilis oleh Tsunami, tempat Ki sekarang bekerja. Ki yang baru pulang melihat TV-nya menyala dan menayangkan wawancara tadi, dan lebih terkejut ketika mengetahui Millie ternyata sudah ada di apartemennya. Millie menuduh Antoine, bos Tsunami, sudah mencuri game mereka. Dia meminta dukungan dari Ki untuk melawan Antoine. Millie juga memberitahukan kalau ia sudah menemukan petunjuk tentang sebuah video yang dapat mereka gunakan untuk memenangkan perkara ini. Dia butuh bantuan Ki untuk dapat masuk ke sana. Namun Ki menolaknya. Guy kembali bangun di apartemennya dan memutuskan kalau hari itu akan menjadi hari yang sangat berbeda. Malamnya Millie mendatangi lokasi di mana video sasarannya tersimpan. Namun ia sangat kaget ketika Guy muncul di belakangnya. Karena itu pula mereka ketahuan oleh penjaga. Millie pun segera kabur dari situ, dan Guy mengikutinya. Guy tampak kebingungan, bagaimana mereka bisa berpindah tempat dengan cara seperti itu. Millie membawa Guy ke gudangnya, dan Millie menjelaskan tentang game itu kepada Guy. Intinya, Guy harus menaikkan levelnya. Di Free City banyak cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan level dan mendapatkan uang. Merampok toko, merampok bank, menghajar orang di jalan, dan banyak lagi. Tapi Guy tidak mau menyakiti orang yang tidak bersalah. Millie pun memberitahukan kalau dia tetap bisa menaikkan levelnya dengan menjadi good guy. Dan Guy pun memulai petualangannya untuk menaikkan level dengan cara menjadi good guy. Setiap kali ia gagal dan mati, ia akan kembali bangun di pagi harinya. Tanpa disadari, berita tentang dirinya menjadi tren di media sosial. Para streamer sampai membahasnya. Dia mulai dikenal sebagai Blue Shirt Guy. Dan ternyata dengan menjadi good guy, progres levelingnya sangatlah cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah mencapai level 102. Suatu ketika, Guy mendatangi Buddy, sahabatnya di bank. Dia memberitahu Buddy kalau dia bisa lebih dari yang ia tahu. Hidupnya tidak hanya akan berputar dengan rutinitasnya. Tepat saat itu ada perampok yang datang. Dan Guy mengambil kacamatanya. Ia meminta Buddy untuk memakai kacamata itu, tapi Buddy menolaknya. Sementara itu, akhirnya, Ki mau membantu Millie untuk masuk ke rumah penyimpanan di mana video yang dicarinya berada. Tapi ternyata si yang punya rumah sudah memasang alarm dan segala jebakan yang tentu membuat Millie terjebak. Dan di saat genting itu, Guy muncul. Dan sekarang mereka berusaha untuk tidak terbunuh di situ. Namun Ki heran dengan siapa Millie berbicara, karena di komputernya tidak ada pemain lain di sekitar Millie. Is that a Glock in your pocket? Antoine hari itu datang ke kantor dan bertanya mengenai Blue Shirt Guy kepada Moser. Dia sangat menyukai berita tentang Blue Shirt dan berencana akan memakai skinnya di Free City 2. Ki menegurnya karena Antoine telah menyatakan kalau Free City 2 akan kompatibel dengan Free City 1. Tapi Antoine telah berbohong. Dia tidak pernah peduli dengan janjinya. Yang terpenting adalah angka penjualan yang artinya duit. Guy mengajak Millie ke gudangnya. Millie heran bagaimana Guy bisa leveling dengan sangat cepat. Tapi Guy semakin bingung karena semua jawaban jujurnya sepertinya tidak bisa diterima. Dan akhirnya Guy mengajak Millie untuk makan es krim. Ternyata Guy dan Millie menyukai rasa es krim yang sama. Es krim rasa permen karet. Millie heran bagaimana bisa Guy merasakan dan memakan es krim. Dia menganggapnya aneh dan lucu. Guy dan Millie juga menyukai ayunan. Mereka pun berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Dan akhirnya, Millie mengizinkan Guy untuk menciumnya. Namun Millie harus segera lock out karena ada seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ki mendatangi Millie untuk segera memberitahukan hasil penyelidikannya kepada Guy. Dia menyadari kalau Guy adalah NPC yang berkembang. Itu juga merupakan suatu bukti kalau AI yang Millie ciptakan berhasil. Dan juga merupakan bukti kalau kode mereka berada di Free City. Millie sangat malu karena dia membiarkan NPC menciumnya. Ki lalu menyadari kalau Antoine berbohong.
Free City 2 bukanlah update dari game sebelumnya, tapi sebuah game yang menggantikan game sebelumnya. Jika game itu dipublish, maka mereka akan kehilangan semua bukti keberhasilan dari kerja keras mereka selama ini. Esoknya Millie menemui Guy dan menjelaskan semuanya, tentang dirinya yang seorang player dan hidup di dunia nyata, sedangkan Guy adalah NPC yang hidup hanya di dalam game itu. Guy sangat kecewa mendengar itu semua. Guy pun menuju pantai di mana batas game itu berada. Ia menyentuh batasnya dan makin tersadar kalau semua itu tidaklah nyata. Ia pun datang menemui Buddy. Ia bertanya apa yang ia lakukan kalau ternyata dia tidak nyata. Buddy pun memberitahunya, memangnya kenapa kalau dia tidak nyata. Walau Guy merasa apa yang dilakukannya tidak berarti, tapi kenyataannya adalah ia sedang duduk di situ dengan sahabatnya, mencoba untuk membantunya melewati masa-masa sulit. Walau dia tidak nyata sekalipun, saat itu, momen itu adalah nyata. Apa yang lebih nyata dari seseorang yang berusaha membantu orang yang ia sayangi? Guy tersadar oleh jawaban Buddy, dan ia meminta bantuan Buddy untuk mengambil video yang dicari oleh Millie. Mereka pun masuk ke tempat penyimpanan di mana video itu berada. Lebih mudah karena Buddy kenal dengan pengawal di sana. Dan ternyata si pemilik tempat penyimpanan adalah fans dari Guy. Dia malah memberikan video itu dengan sukarela. Dia pun memberitahu kalau dia pernah mencoba untuk kembali ke tempat di mana ia menemukan lokasi itu, tapi tidak berhasil, dan dia adalah satu-satunya orang yang pernah melihat apa yang ada di sana. Guy kembali ke tempat Millie dan memberikan video yang ia cari. Guy kembali viral di media sosial, para streamer membicarakannya. Namun hal itu tidak membuat Antoine senang, karena penjualan game barunya, Free City 2, turun. Dia ingin Guy dinonaktifkan. Kim memberitahukan kalau itu tidak dapat dilakukan, karena Guy bukan hacker, tapi NPC. Antoine lalu mendapat ide dari Mouser untuk mereset server, sehingga Guy akan kembali menjadi NPC biasa. Dia tidak peduli walau Guy adalah AI pertama yang hidup dengan pemikiran sendiri. Mouser pun akhirnya mereset server, dan saat itu, Guy dan Millie sedang melihat rekaman video tadi. Millie sangat senang karena area lain yang muncul di video itu adalah game yang ia dan Ki buat. Hal ini adalah bukti bahwa game mereka dipakai oleh Antoine secara ilegal. Guy mengatakan kalau ia pernah melihat tempat itu sebelumnya. Millie kaget mendengar itu, tapi sebelum ia bertanya, server reset. Karena server telah di-reset, Guy pun kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dalam perjalanan ke kantor, Millie menghampirinya, namun Guy tidak dapat mengingat apapun. Kim menelpon Millie untuk memberitahukan kalau server yang di-reset tidak menghapus AI yang ada pada Guy. Programnya tetap ada di sana. Dia hanya perlu kembali men-triggernya. Ki pun menjelaskan, di game mereka sebelumnya, ia mendesain karakter yang dibuat untuk tidak pernah bertemu dengan gadis idamannya. Dan gadis idamannya ini ia buat seperti seseorang yang selalu ada di dekatnya setiap hari, Millie. Sehingga saat Guy bertemu Millie, hal tersebut membuat program pada Guy berubah dan berkembang. Dan tentu, hal tersebut dapat terjadi lagi. Tinggal bagaimana Millie mencoba untuk kembali men-triggernya. Mendengar itu semua, Millie segera menemui Guy. Ia memaksanya untuk memakai kacamata dan menciumnya. Ciuman itu berhasil mengembalikan seluruh ingatan Guy. Guy segera mengajak Millie ke tempatnya. Ia memperlihatkan di mana dia melihat tempat yang Millie maksud. Ternyata Antoine menempatkan game ciptaan Millie dan Ki di luar batas perimeter Free City, tapi lupa untuk menghapus refleksinya. Mereka harus sampai ke tempat itu. Tapi karena mereka tidak dapat menyeberangi air, maka mereka butuh bantuan untuk sampai ke sana. Ki pun berjanji untuk membantu mereka. Ia meminta Millie untuk berhati-hati, karena Antoine bisa saja balik menuntut dan menghalang-halangi Millie semampunya. Guy pun turut memberikan ide, di mana ia mengumpulkan seluruh NPC dan memberikan informasi kalau mereka dapat melakukan perubahan besar terhadap kota mereka ini. Dan hari itu, semua NPC tidak berada di tempatnya. Kota menjadi sepi dan sunyi. Hal tersebut pun menjadi viral dan para streamer segera membahasnya. Antoine tentu tidak senang melihat itu semua, tapi ia mendapatkan informasi tentang Millie.
Ia pun segera mengejarnya dan meminta Mouser untuk mengeluarkannya dari game dengan cara apapun. Apex Predator. Dengan bantuan Ki, mereka berhasil lolos sampai ke pantai. Antoine pun menyuruh timnya untuk menggunakan Dude. Ki yang ketahuan dibawa menghadap Antoine. Ia marah karena Antoine menggunakan programnya secara ilegal. Dan karena itu pula, ia memunculkan jembatan agar Guy dan Millie dapat menyeberang batas game menuju tempat rahasia yang disembunyikan Antoine. Antoine segera memerintahkan Mouser untuk mengeluarkan semua pemain dari game. Tapi Ki segera menayangkan semua itu secara live. Saat Guy akan menyeberang, Dude muncul. Catchphrase. Buddy datang berusaha membantu, tapi usahanya gagal. I think he's gonna hit you. He punches so hard. Dan pertarungan Guy dan Dude pun dimulai. I don't know what. Oh shit! Oh shit, that's a death blow. Akhir yang... Guy pun segera menyeberangi jembatan, dan N1 yang putus asa berusaha menghancurkan server. Karena server dihancurkan, maka dunia di dalam Free City pun mulai hancur. Guy berlomba dengan kehancuran Free City. Walau di tengah jalan, Buddy tertinggal dan terhapus. Dan pada akhirnya, dengan disaksikan live di seluruh dunia, Guy berhasil menyeberang perbatasan game itu, dan sampai ke tempat rahasia di mana tempat itu ternyata adalah pulau dari game buatan Ki dan Millie. Hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa N1 sudah mencuri program mereka. N1 hanya tinggal menghancurkan satu server lagi. Tapi Millie yang datang menemuinya memberikan pilihan. Ia akan melepaskan tuntutannya selama N1 memberikan semua yang tersisa dari Free City kepadanya. Dan N1 pun menyetujuinya. Walau begitu, ternyata Free City 2 memiliki banyak masalah saat peluncurannya. Dan para pelanggan pun menuntutnya karena Free City 2 tidak sesuai dengan janji-janji. Sementara itu, Ki dan Millie berhasil memulai kembali Free City dan tanpa disangka jumlah pemain barunya semakin meningkat setiap hari. Millie pun menemui Guy, dan saat Millie ingin mengungkapkan sesuatu, Guy memotongnya dan menjelaskan kepadanya. Kalau karakter Guy yang menawan Millie diprogram oleh seseorang yang sangat mengerti Millie. Guy hanyalah surat cinta untuk Millie. Dan Millie pun tersadar. Ia segera mencari Ki. Bersamaan dengan bertemunya kembali Guy dan sahabatnya, Buddy, film pun berakhir. Wow, film komedi yang sangat menarik. Di film ini, sedari awal, vibe Deadpool sangat berasa. Komedinya on point, dan cerita tentang NPC yang bisa berkembang, serta memiliki kehidupan di dalam game, kreatif. Overall, film ini sangat wajib masuk list tontonan kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.